Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam para pria Abraham. Pada malam hari ini kita kembali lagi berkumpul beribadah. Walaupun kita ibadah online di rumah masing-masing, tapi kita disatukan dengan Roh Tuhan, Roh Kudus. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan Yesus, memeliharai kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kiranya Kau sucikan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kehidupan kami Tuhan, agar setiap puji-pujian kami, penyembahan kami pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita kembali berkumpul beribadah. Kita menyatukan hati, pikiran kita pada malam hari ini, siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih mementingkan kehidupan kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah di
dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yes. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan, untuk segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran lagi Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan mulut lidah hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sebagai pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Kau mengurapi kami juga Tuhan Yesus Kristus, dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, bersyukur, terima kasih. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi pada malam hari ini dalam ibadah kaum pria Abraham, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan saya ambil dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya ulangi, Yosua 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir,
dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya kasih tema firman Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Kita sudah baca dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 13 sampai yang ke-15 bagaimana Yosua di masa tuanya sebelum dia meninggal, dia berpesan dan dia memberikan suatu pilihan kepada umatnya. Pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Dan kita tahu bahwa Yosua memiliki komitmen di hadapan Tuhan, dan Yosua sebagai imam di keluarga, dia berhasil membawa keluarganya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua membawa keluarganya selalu berhubungan dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan katakan, saya bacakan sekali lagi, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua sebagai imam dalam keluarga, dia membawa keluarganya mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Jadi kehidupan ini adalah suatu pilihan, ya. Dan kalau kita pelajari di dalam Alkitab, pilihan-pilihan yang salah membawa kepada, pertama kalau kita melihat Adam dan Hawa lebih memilih mendengar perkataan dari setan daripada perkataan Tuhan, ya. Tuhan sudah katakan jangan memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan, tetapi Hawa dia mengamati, ya, dan setan menggodanya. Akhirnya Hawa memakan dan dia juga memberikan kepada Adam, ya. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden, ya. Dan firman Tuhan mencatat di dalam kitab Roma, baik Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23, ya. Di sana dikatakan upah dosa adalah maut dan manusia sudah hilang kemuliaan, ya. Akibat dari pilihan yang salah membawa manusia kepada dosa, bahkan kepada kematian kalau manusia itu hidup terus di dalam dosa, ya. Jadi pilihan di dalam kehidupan kita ini sangat penting. Jangan sampai kita salah memilih, ya. Sehingga hukuman terjadi dalam kehidupan kita, ya. Di dalam Ulangan 11 di situ dikatakan ada berkat dan kutuk. Musa mengatakan kepada umat Israel di dalam Ulangan pasal yang ke-11, kita akan baca Ulangan pasal yang ke-11, kita baca ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan
perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, di sini sangat jelas Tuhan berbicara juga kepada Musa, ya, dalam pasal sebelumnya juga, ya. Ada dua pilihan. Kalau engkau ingin mendapat berkat, lakukan perintah daripada Tuhan. Di dalam pasal sebelumnya dikatakan berpaut kepada Tuhan. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Kalau kita tidak melakukan, kalau bangsa Israel tidak melakukan dalam konteks firman Tuhan di dalam ulangan ini, kutuk, ya, sesuatu yang tidak baik, suatu bencana yang akan terjadi, ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita tetap terus memilih yang benar, dalam arti kita harus terus beribadah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti Yosua membawa keluarga sebagai imam, terus berpaut kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, agar supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu peduli akan setiap kehidupan kita. Dan Tuhan juga di dalam Yesus Kristus datang ke dunia juga ingin memberkati kita, ya. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita, biarlah kita terus beribadah, terus berpaut kepada Tuhan, bawa keluarga kita kepada Tuhan, ya. Sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya. Pilihan yang benar membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Di dalam Injil Matius 6 ayat 33 dikatakan begini. Ayat yang sudah sering kali kita dengar. Dikatakan begini, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa itu semuanya itu? Ini berbicara tentang berkat-berkat jasmani, ya. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita memiliki prioritas yang utama di hadapan Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah. Tentunya di dalam dunia ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau di rumah kita terus baca firman Tuhan, hari Minggu kita harus datang beribadah, hari Senin ada komsel, kita datang komsel, dan seterusnya, ya. Maka berkat-berkat jasmani itu akan ditambahkan kepada kita, akan diberikan kepada kita. Itu janji daripada Tuhan Yesus sendiri ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Bukan manusia, ya, tetapi Yesus sendiri yang mengatakan, ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, biarlah kita mencari Tuhan, prioritaskan hidup kita
untuk kita mencari Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan seperti yang Yosua lakukan, ya. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan yang benar, ya, kita akan diselamatkan, ya. Kita tahu bahwa pilihan kita mengikuti Yesus, kita masuk dalam kasih karunia melalui iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Tetapi itu suatu pilihan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Bagi siapa yang percaya, dan kita harus terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, ya. Dan Tuhan mau supaya kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam Injil Yohanes dikatakan 15 kita harus tinggal dan kita harus berbuah, ya. Harus berbuah di dalam Tuhan, ya. Dalam kita mengerjakan keselamatan itu, ya. Jadi pilihan yang benar itu membawa kita kepada keselamatan. Saya kasih contoh lagi dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 kita sudah tahu cerita ini, bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, ya. Dan kita tahu bahwa saat itu manusia hidup seenaknya, hidup di dalam dosa, ya. Tetapi Nuh, dia memilih taat melakukan perintah Tuhan, sehingga singkat cerita keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. 8 orang diselamatkan. Saya baca dari ayat 14 dan ayat 22. Firman Tuhan seperti ini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saya baca ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini sangat luar biasa. Tuhan ingin menghukum dunia, menghukum orang-orang saat itu karena mereka hidup di dalam dosa. Tetapi beda dengan Nuh dan keluarganya. Tuhan sudah merencanakan keselamatan dalam kehidupan Nuh dan keluarga. Sehingga Tuhan katakan buatlah bahtera, ya. Ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Buatlah bagimu, ya. Tuhan suruh buat Nuh untuk keperluan daripada Nuh supaya dia diselamatkan dan seisi keluarga. Dan saya yakin dan percaya bahwa Nuh juga terus mengajak keluarga bersekutu, beribadah kepada Tuhan, ya. Ini kita sebagai imam-imam dalam kepala keluarga, kita harus juga memperhatikan, ya, setiap kebutuhan rohani, baik istri, baik anak-anak, ya. Karena ini sangat penting, ya. Kita sebagai imam dalam keluarga, ya. Dan kalau kita pelajari, akhirnya Tuhan harus menghukum
bumi dengan air bah. Selama 40 hari 40 malam, ya, bumi ini dipenuhi dengan air, Enggak ada satu makhluk pun yang hidup saat itu, kecuali makhluk-makhluk yang masuk dalam bahtera dan keluarga Nuh, ya, 8 orang yang diselamatkan, ya. Nuh memilih taat kepada Tuhan, ya. Nuh lebih memilih mendengarkan perkataan daripada Tuhan, dan itulah jaminan yang Tuhan berikan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasti teguhkan firman Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi dalam kehidupan kita, mari pilihlah yang benar menurut pemandangan mata Tuhan, ya. Pilihlah yang benar, pilihlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga apa? Kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Baik kita secara pribadi, sekeluarga, bahkan kita semua jemaat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kehidupan kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi ada sampai hari ini, sampai malam ini, sampai detik ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami diberikan lagi kesempatan untuk mendengarkan isi hati-Mu, diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semua kembali karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus memilih yang benar sesuai dengan pemandangan mata Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu, ke dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi kami percaya ada Roh Allah yang menyingkapkan kebenaran dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, pria-pria Abraham, ke dalam tangan kuasa Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bertanya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja.
Tuhan Allah kita. Oh, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah sama-sama memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, pilihlah yang baik. Setiap pria, pilihlah yang baik bagi keluarga kita, bagi usaha, dagang dan pekerjaan kita, ya. Jangan menginginkan sesuatu yang akan merusak rumah tangga kita. Jangan menginginkan sesuatu yang akan merusak usaha, bisnis, pekerjaan saudara, masa depan saudara. Tetapi takutlah akan Tuhan, seperti yang kita sudah dengarkan tadi dalam Yosua pasal 24 saudara ya. Takut akan Tuhan suami-suami, supaya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan menyertai setiap rumah tangga kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa, terima berkat dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian itu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan iman kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan penghiburan sukacita penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah atas kita. Turunlah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, turunlah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu, turunlah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, turunlah berkat Tuhan atas masa depan pendidikan cita-cita anak cucumu, turunlah berkat Tuhan atas iman, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.